Ini adalah tugas magang hari kedua. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Langsung saja ya. Pertanyaannya adalah, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Apa tujuan yang harus dicapai dengan melakukan pendekatan individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran murid adalah sebagai subjek belajar, yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar, sedangkan peran guru memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi dan memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya adalah classical system perbandingannya anaknya banyak, materinya seragam, kurikulum sudah ditentukan, dan guru sebagai sumber belajar. Sedangkan di individual system, perbandingan anaknya sedikit, materinya berbeda-beda, kurikulumnya menyesuaikan kemampuan anak, dan anaklah sebagai subjek belajarnya. Bagaimana cara yang harus dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah kenali karakter anak, cari tahu kesukaan anak minimal 3 kesukaan, masuki dunia anak dengan melakukan hal-hal yang disukainya. Alihkan perhatiannya dan bikin anak tetap sibuk melakukan kegiatan yang disukai. Jangan menyerah, tetap sabar, serta semangat dalam proses pendekatan. Terus dampingi anak dengan memberikan motivasi dan reward. Apa dampak yang harus terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak pendekatan secara individual system adalah anak dapat belajar secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi anak akan happy dan tidak tertekan. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak pendekatan secara classical system adalah anak tidak akan dapat belajar secara bertahap, dan anak diberi materi yang sama dengan semua anak, sehingga anak banyak yang bosan karena merasa terpaksa. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semakin bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar adalah aspek kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif?
yang termasuk dalam aspek kognitif adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kemampuan afektif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kemampuan psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik bisa terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar dengan menerapkan teori Bandul? Kegiatan prioritas dalam teori Bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A I U E O, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingan dalam teori Bandul yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum sebab akibat adalah di mana ketika anak melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Bila dalam proses bimbingan minat belajar anak suka atau senang, maka anak akan mau untuk mengulang kembali. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Kemampuan anak akan meningkat bila terus diulang. Untuk anak mau mengulang, tentu proses bimbingan minat belajarnya harus menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness atau hukum kesiapan adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Demikian sahabat, terima kasih.